Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu terhadap PT Sariwangi dan PT Nyonya Menir. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada M. Haikal Lisyandi Alka dengan NIM akhir 1457, dan yang kedua ada Hegel Delina dengan NIM akhir 1472, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Dismaiti Faujiah dengan NIM akhir 1477. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembacaan materi, yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Next. Baik, yang pertama yaitu ada sejarah singkat perusahaan PT Sariwangi. PT Sariwangi Agricultural Estate Agency awalnya bergerak di bidang trading komoditas teh, selanjutnya bertransformasi menjadi produsen yang meliputi proses blending serta pengemasan. Kantornya berada di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Teh Kilup Sariwangi sukses di pasar pada tahun 1989. PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnisnya sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Penjualan perusahaan ini pernah menyentuh 46.000 ton per tahunnya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hegel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab bangkrutnya PT Sariwangi. Masalah yang dihadapi oleh PT Sariwangi Agricultural Agency atau Sariwangi EAE dan maskapai perkebunan Indoruk Sumber Wadung adalah status pilot yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini terjadi setelah pembatalan homologasi perjanjian perdamaian dengan PT Bank ICBC Indonesia. Sariwangi IAE, pencipta merek teh Sariwangi, pernah menjadi pemasok teh untuk Unilever, tetapi kerjasama mereka berakhir. Dan kebangkrutan ini terjadi lantaran mereka menanggung beban hutang yang cukup besar, 1,5 triliun. Dan terjadinya ekspansi yang tak sesuai ekspektasi, yaitu gagalnya investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan. Selanjutnya, upaya yang harus dilakukan oleh PT Sariwangi, yang pertama menjaga brand, yang kedua pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pinjaman keuangan, dan yang terakhir perhitungkan dengan matang sebelum berinvestasi. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Haikal. Baik, selanjutnya masuk ke dalam sejarah singkat perusahaan PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir didirikan oleh Nyonya Menir yang terlahir dengan nama Lauping Nio. Awalnya perusahaan ini bernama Jamu Cap Potret Nyonya Menir pada tahun 1990-an. Perusahaan mengalami perkembangan yang begitu pesat yang membawa nama Nyonya Menir kian melambung di dunia per- peracikan jamu tradisional. Nama perusahaan ini diambil dari salah satu nama beras, yaitu Menir. PT Jamu Nyonya Menir Semarang yang merupakan salah satu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembuatan jamu tradisional. PT ini berdiri pada tahun 1919 oleh Nyonya Menir Semarang. Kemudian faktor penyebab bangkrutnya pada PT Nyonya Menir yaitu setelah Nyonya Menir wafat, perusahaan diambil alih oleh keluarganya. Namun, muncullah perseteruan antar keluarga sampai karyawan turut terkena imbasnya. Perusahaannya jamu terkemuka. Nyonya Menir dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri atau PN Semarang pada tanggal 3 Agustus tahun 2017 setelah tidak mampu membayar utangnya sebesar 7,04 miliar rupiah kepada kreditornya.
Faktor internal, perselisihan antar keluarga ini merupakan salah satu penyebab goyahnya PT Nyonya Manor. Selain itu, kurangnya inovasi dalam produk pun membuat perusahaan ini tidak dapat bersaing di era digital. Faktor eksternalnya, utang yang semakin menumpuk kepada kreditur membuat PT Nyonya Manor ini tak mampu untuk membayarnya. Baik, lalu penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Egel Dalina. Baik, selanjutnya upaya yang harus dilakukan oleh PT Nyonya Manor. Seharusnya PT Nyonya Manor harus bisa membedakan antara masalah di rumah dan masalah di tempat kerja, dan tidak terlalu berambisi untuk beroperasi di tengah-tengah kondisi perusahaan yang kurang baik, yang dimana apabila dipaksakan justru akan memicu membengkaknya utang. Agar kondisi dan posisi antar keluarga setara, maka tempatkan anggota-anggota keluarga di posisi yang tepat, sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka. Begitu juga PT Nyonya Manor harus cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman dan tahu kondisi perusahaan bagaimana. Selanjutnya dijelaskan oleh Rizky. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan dari masalah yang muncul di PT Sariwangi dan PT Nyonya Manor. Beberapa pelajaran yang bisa diambil antara lain adalah pentingnya manajemen yang baik, pengawasan yang ketat terhadap operasi perusahaan, transparansi dalam keuangan, serta kebijakan yang mendukung etika bisnis yang tinggi. Selain itu, pengelolaan risiko dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar juga menjadi aspek penting dalam menjaga kesehatan dan kesinambungan bisnis. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.